Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sapi merah akan disembelih pada hari raya Idul Fitri? Sumber yang khusus menangani urusan Masjid Al-Aqsa mengatakan bahwa Idul Fitri mendatang bisa menjadi saksi penyembelihan sapi merah, sehingga memungkinkan semua orang Yahudi di Palestina dan dunia menyerbu Al-Aqsa. Bagaimana maksudnya itu? Talmud, sumber hukum Yahudi, mengatakan bahwa tanggal penyembelihan harus pada tanggal 2 bulan Ibrani Nisan yang bertepatan dengan Idul Fitri yang diberkahi. Menurut kepala Rabi Israel, orang-orang Yahudi dilarang memasuki kawasan Temple Mount, yaitu Masjid Al-Aqsa, karena kurangnya kesucian mereka dari kotoran orang mati, dan seorang Yahudi tidak dapat disucikan kecuali dengan abu bakaran sapi merah. Sekitar 2 tahun lalu, rombongan kuil merayakan kedatangan 5 ekor sapi merah di Palestina setelah mereka memenuhi semua syarat yang disebutkan dalam Talmud. Setelah membawa sapi-sapi tersebut, mereka akan menyembelih menurut ritual khusus satu atau seluruh sapi pada tanggal 2 bulan Ibrani Nisan di Bukit Zaitun di seberang pintu timur Kubah Batu. Dan kemudian mereka akan dibakar dan abunya dicampur dengan air dari mata air Silwan, dan orang-orang Yahudi akan disucikan bersama mereka sehingga mereka dapat menyerbu Al-Aqsa tanpa batasan. Semua bukti menunjukkan penyembelihan akan dilakukan pada Idul Fitri saat ini. Namun jika misinya tidak berhasil, dapat disembelih di tahun-tahun mendatang pada tanggal yang sama. Perbincangan tentang sapi merah betina atau red heifer di Israel menurut keyakinan umat Yahudi merupakan pertanda akhir zaman atau kiamat. Saat ini, 5 sapi merah jenis Red Angus telah berada di Israel setelah menempuh jarak 11.256 km dari Texas, Amerika Serikat. Menurut kepercayaan Yahudi, keberadaan sapi merah adalah tanda segera terwujudnya mimpi mereka membangun kembali kuil ketiga di Yerusalem. Namun untuk mewujudkan misi tersebut, mereka harus menghancurkan Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu. Nantinya kuil Solomon ketiga itu akan dibangun di atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Setelah itu turunlah Mesias yang jadi tanda akhir zaman atau kiamat menurut Yahudi. Pandangan Islam tentang sapi merah. Salah satu ulama Indonesia, Buya Yahya, berpandangan bahwa sapi merah tidak ada dalam Islam dan hanya keyakinan umat Yahudi. Adapun dalam akidah Islam, kiamat sendiri terdiri dari 2, yaitu kiamat sughro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Kiamat besar ditandai dengan keluarnya Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat besar tidak ada sapi merah, tapi ada keyakinan Yahudi, bukan keyakinan Islam. Maka jangan dibawa, ini keyakinan Yahudi, ucap Buya Yahya. Buya Yahya menjelaskan, orang Yahudi meyakini bahwa lahirnya sapi merah murni menandakan sudah waktunya membangun Haikal Sulaiman atau kuil ketiga. Kuil ini pernah dihancurkan oleh pasukan Romawi yang dipimpin Titus pada 70 Masehi dan ingin dibangun kembali. Yahudi meyakini bahwa kuil tersebut tidak bisa dibangun jika sapi merah belum lahir. Keyakinan itu dimanfaatkan kaum ekstremis Yahudi untuk melakukan penyerbuan ke kompleks Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Adapun lanjut Buya Yahya, bagi seorang muslim tidak boleh meyakini sapi merah sebagai pertanda datangnya kiamat. Begitupun juga menurut keyakinan Yahudi non-Zionis, tidak beda dengan keyakinan Islam. Buya Yahya menegaskan bahwa sapi merah keyakinan Yahudi itu pada akhirnya justru dimanfaatkan sebagian orang ekstrim Yahudi untuk bangkit menghancurkan Palestina dan membangun kembali Haikal Sulaiman yang pernah runtuh. Kekhawatiran bagi muslim ialah kedatangan sapi merah itu jadi alasan untuk menindas kaum muslimin di Palestina. Israel serukan penyerbuan Al-Aqsa. Jamak diketahui, Zionis Yahudi berusaha menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa tanpa berani masuk ke dalam masjid itu sendiri. Alasan ini ternyata berkaitan dengan sapi merah. Sapi merah atau dalam bahasa Ibrani disebut bara aduma
adalah sapi yang ditunggu-tunggu kelahirannya oleh bangsa Yahudi untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membangun kuil ketiga. Sapi merah ini memiliki bulu yang benar-benar merah. Bahkan tidak ada sehelai bulu pun yang berwarna lain kecuali merah. Sapi ini adalah betina, belum hamil, dan belum diperah. Sapi ini lahir secara alami dengan warna merah dan dibesarkan berdasarkan Ard Israel atau tanah Israel. Bila sudah berumur 2 tahun, dapat digunakan dalam proses penyucian yang harus dilakukan di Bukit Zaitun, Yerusalem, seberang Masjid Al-Aqsa. Disembelih dengan cara dan ritual khusus, kemudian dibakar dengan ritual khusus. Lalu abunya digunakan dalam proses menyucikan orang-orang Yahudi. Sapi merah ini dipersembahkan kepada para imam untuk disembelih setelah ditambahkan kayu cedar, hisop, wol, dan benang kirmizi yang diwarnai. Sebelum sisa abunya dimasukkan ke dalam bejana berisi air mengalir murni atau air hujan. Menurut kepercayaan Yahudi, air dipercikkan dengan menggunakan sekelompok daun hisop pada orang yang menyentuh sapi untuk membersihkannya dari kotoran. Pada hari ketiga dan ketujuh setelah jenazah sapi dibakar, orang yang menyembelih sapi tersebut membasuh dirinya dengan air mengalir untuk bersuci dari najis sapi tersebut. Pertanyaannya kemudian, mengapa umat Yahudi menunggu kemunculan sapi merah agar bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa? Kepala Rabi Israel melarang orang Yahudi memasuki Masjid Al-Aqsa. Ini adalah fatwa lama yang didasarkan pada gagasan tentang kenajisan orang mati. Hukum Yahudi yang diadopsi oleh kepala Rabi mensyaratkan kesucian umat sebelum mereka diizinkan memasuki Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Yang mereka ungkapkan dengan mengucapkan As-Su'ud illa Jabal Al-Ma'bad, kenaikan bukit bait suci. Agar umat Yahudi dapat mencapai kesucian, mereka harus menunggu kemunculan seekor sapi merah yang bebas dari kecacatan atau segala hal yang buruk. Bagi umat Yahudi, ini penting dalam meramalkan bagaimana akhir zaman nanti, sehingga membuka jalan bagi percepatan pembongkaran Masjid Al-Aqsa dan membuka jalan bagi pembangunan yang disebut kuil ketiga. Hal itulah yang tertuang dalam kitab Sefer Al-Adad Book of Numbers. Ini adalah salah satu kitab suci di dalam Tanakh dan Perjanjian Lama. Tanakh dalam bahasa Ibrani adalah singkatan dari Torah, Nebim, Ketubim, Ta, Nun, Cho. Inggrisnya adalah The Hebrew Bible. Tanakh dianggap sebagai salah satu dari 5 kitab pertama yang dikaitkan dengan Musa dan sapi merah ini dianggap merupakan bagian dari isi Taurat. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan yang berkata, bicaralah kepada Bani Israel untuk membawakan kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak memiliki aib, yang tidak dipasangi kup. Karena itu para rabi Yahudi menganggap sapi merah sebagai salah satu rahasia Taurat dan abunya akan menyucikan orang-orang Yahudi dari dosa dan najis. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa selama lebih dari 2000 tahun, seekor sapi merah dengan spesifikasi seperti itu belum pernah dilahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.